Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Senin 6 Oktober 2025. Apa kabarnya saudaraku? Baik saudaraku, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat untuk melakukan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita akan maksud firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami akan maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar lagi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Surat kepada Ibrani, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14, demikian dikatakan di sana. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudaraku, kalau hanya satu ayat ini tentunya kita belum memahami siapakah yang dimaksud dengan roh-roh yang melayani. Namun kalau kita baca pasal yang pertama ini, atau paling tidak dari ayatnya yang kelima dengan judul perikop, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dengan demikian kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud roh-roh yang melayani itu adalah malaikat Tuhan. Dan di dalam judul perikop sudah dikatakan bahwa Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tentu saja saudaraku, karena malaikat itu adalah ciptaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus juga lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk melayani Tuhan dan juga melayani manusia. Nah, kita bersyukur saudaraku, kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kita layak menerima anugerah keselamatan. Dan kita juga disebutkan anak-anak Allah, anak-anak Bapa, anak-anak surgawi. Dengan demikian, malaikat juga melayani kita untuk mengingatkan atau memberikan pengetahuan kepada kita akan tanda-tanda bahaya, sehingga kita terbebas dari ancaman bahaya. Itu adalah salah satu tugas dari malaikat yang diutus oleh Bapa kepada kita untuk menjaga kita dari ancaman bahaya atas jiwa dan tubuh kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan memberikan pemahaman kepada kita akan tanda-tanda bahaya itu sehingga kita bisa bertindak. Nah, selain daripada itu saudaraku, malaikat penolong yang diutus oleh Allah kepada kita menolong kita untuk terbebas dari ancaman atau cengkraman daripada iblis ataupun si setan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam genggaman para setan dan si iblis. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur bahwa Bapa itu begitu baik kepada kita dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan juga sudah meteraikan rohnya yang kudus kepada kita sehingga kita semakin memahami dan mengenal Tuhan Allah, Tuhan Yesus
Juru Selamat kita, mengajari kita, menolong kita untuk untuk mengerti akan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan selain daripada itu, saudaraku, kita bersyukur karena Allah Bapa di sorga mengutus malaikat penolong bagi kita untuk menjaga kita. Mari saudaraku, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Bapa karena Dia sudah mengutus malaikatnya bagi kita yang sudah memperoleh keselamatan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan, saudaraku. Mari kita lakukan, kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau sudah menebus kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Dan yang sudah memberikan Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami, membimbing kami, supaya kami semakin mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami semakin mengenal Engkau melalui pengajaran dan bimbingan daripada Roh-Mu. Dan kami bersyukur Bapa karena Engkau juga mengutus malaikat-Mu untuk melindungi kami, menolong kami, mencegah kami dari ancaman bahaya, bahkan dari genggaman dan godaan para si setan dan si iblis. Terima kasih Bapa, ampunkan kami apabila selama ini kami tidak menyadari akan berkat karunia pemberian-Mu kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa. Bapa, pada kesempatan pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di dalam kesulitan hidup, biarlah Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Engkau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang bimbang, yang ragu akan keselamatannya, biarlah Engkau menolong mereka sehingga mereka datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oras.